Selamat pagi, Ibu dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil UTS yang berjudul Rancangan Sistem Toko Sepatu Online. Berikut nama kelompok kami: 1. Bobi Sinambela, 2. Rahmat Ansori, 3. Komang Ade Susapta, 4. Muhammad Iqbal Prayoga, 5. Elsa Ramadhani. Pada bagian awal ini, saya akan menjelaskan, yakni Project Carter. Pada bagian tabel ini terdapat project name, itu sistem penjualan online sepatu, date 2 Desember 2020, project number OAD 2020 TIDGM 02, revision number 1.0. 1. Project description and goals. Toko sepatu merupakan tempat yang menjual aneka atau berbagai macam sepatu pria, wanita, dan berbagai kalangan umur, yang dimana setiap orang ingin memiliki produk sepatu yang berkualitas. Tentunya akan tertarik berlanggan kepada toko sepatu ini, karena toko sepatu merupakan suatu tempat yang banyak diminati atau dikunjungi, yang khususnya para kalangan anak-anak, pelajar, dan pekerja. Toko sepatu ini pun menyediakan berbagai macam kualitas ekonomi maupun premium, dan toko sepatu ini juga menawarkan potongan atau diskon menarik, khususnya dari hari Sabtu dan Minggu. Yang kedua, risiko. Risiko dalam sistem toko sepatu online ini telah diidentifikasi kendala yang sering terjadi dalam proses pemesanan online di toko sepatu Miko. Akan menentukan dan menerapkan strategi penghindaran atau sesuai untuk meminimalkan kemungkinan risiko tersebut. Berikut risikonya: terjadinya kelalaian terhadap proses packing sepatu, terjadinya kesalahan ukuran sepatu berbeda dan warna sepatu, terjadinya alamat customer yang tidak sesuai. Berikutnya, yang ketiga, di Live Rebels. Penjelasan dokumen ini meliputi APO, yakni kepanjangan dari aplikasi penjualan online, dan SWPO, situs website penjualan online. APO dan SWPO berupa Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Situs-situs tersebut merupakan sistem penjualan online yang digunakan oleh toko sepatu Miko untuk menjual produk sepatunya. Dan situs-situs ini juga bisa didapatkan melalui aplikasi. Poin keempat adalah scope definition. Nah, saya di sini akan menjelaskan beberapa yang dari kebutuhan non-fungsional dan kebutuhan fungsional. Kebutuhan non-fungsional yang harus ada yang di dalam sistem yang dibuat. Nah, di sini ada beberapa, yang ada 3 poin yang harus kalian lakukan di sini untuk non-fungsional. Yang pertama adalah operasional, yaitu dapat diakses pengguna dari berbagai browser dan aplikasi yang mendukung JavaScript dan dapat diakses di smartphone Android. Yang kedua, antarmuka interface, yaitu sistem yang sederhana dan user friendly. Pengguna dapat menggunakan aplikasi dengan mudah dan nyaman. Yang ketiga, kenyamanan, yaitu adanya penggunaan password dalam form login untuk membedakan tipe pengguna termasuk akses masing-masing. Sedangkan yang kebutuhan fungsional dalam sistem yang dibuat dalam poin-poin yang sangat penting. Yang pertama adalah karyawan toko mencatat transaksi pembelian sepatu. Yang kedua, karyawan toko menanyakan sepatu dan ukuran. Yang ketiga,
karyawan toko mendilkan pesanan customer. Yang keempat, karyawan toko menanyakan alamat dan kontak customer. Yang kelima, karyawan toko melakukan transaksi kepada customer. Yang keenam, karyawan toko mempacking barang. Yang kedelapan, karyawan toko menuju ekspedisi. Yang terakhir, karyawan mengkonfirmasi ke customer bahwa barang sudah dalam proses pengiriman. Nah, di sini ada beberapa tabel yang kalian harus tahu di sini. Nah, dari fungsinya dari function, name dan role-nya. Function di sini ada dua bagian, yaitu manager dan karyawan. Nah, manajer ini yang bernama Rudy Baskoro. Nah, pekerjaannya mereka adalah menjadwalkan pelaksanaan dan manajemen proyek. Yang kedua, memantau kinerja proyek, pelaksanaan dari analisis sampai implementasi. Yang terakhir, membuat dokumen STPLN, mendefinisikan rencana proyek. Oke, yang berikutnya, yang karyawan yang bernama Yogi Mulyono. Sebagai pekerjaannya adalah menghandle customer. Berikutnya, menjalankan sistem. Yang terakhir adalah bertanggung jawab terhadap manajer. Nah, di sini aku akan membahaskan beberapa ada poin-poin yang penting yang harus kalian ketahui. Untuk analisis kebutuhan di sini ada 3 poin yang harus kutanyakan. Yang pertama adalah data pembeli sepatu, yang kedua data pemesanan, yang terakhir data transaksi. Nah, selanjutnya kita akan membahaskan use case diagram oleh Bobby. Silakan. Use case diagram. Gambar use case diagram di bawah ini menjelaskan tentang alur atau sistem pesanan online dimulai dari customer, toko, hingga pengiriman barang. Sistem online toko sepatu yang dimulai dari customer. Customer mengunjungi situs dan login, dan selanjutnya menyapa, melihat barang, menanyakan sepatu dan ukuran sepatu. Lalu deal pemesanan, dan customer mengirim alamat dan kontak yang bisa dihubungi. Lalu melakukan transaksi. Dan selanjutnya, karyawan toko menyapa kembali dan menggali kebutuhan customer dan sepatu yang diinginkan, lalu menawarkan produk-produk terbaru kepada customer dan menanyakan alamat dan kontak customer, lalu melakukan transaksi. Setelah itu, karyawan toko mengecek kondisi dan ukuran sepatu yang akan dikirim, dan langkah selanjutnya karyawan toko menuju ke tempat pengiriman barang. Langkah ketiga, kurir. Kurir menerima barang dari gudang dan menuju ke lokasi hingga barang sampai di customer. Langkah yang terakhir, kurir mengonfirmasi ke pihak toko bahwasannya barang sudah sampai, dan si customer mengonfirmasi ke si pemilik toko bahwasannya barang sudah diterima. Naratif use case. Use case name pembelian sepatu. Pertama ada aktor. Di dalam aktor ada customer, karyawan toko, dan kurir. 2. Deskripsi. Ini menjelaskan bagaimana transaksi pembelian online. 3. Relationship. Include pembelian, penerimaan barang dari gudang. 3. Precondition. Sistem online dalam pemesanan sepatu dan transaksi online. 5. Nomor flow of event. Di dalam flow of event terdapat 1. Menyapa, mengalih kebutuhan customer, menawarkan promo atau produk baru, deal pemesanan, alamat dan kontak customer, packing sepatu yang akan dikirim, 7. Transaksi.
Karyawan toko mengirimkan barang ke ekspedisi, kurir menerima barang dari gudang dan kurir menuju lokasi sesuai alamat customer. Barang sampai tujuan dan diterima customer dan customer mengkonfirmasi pihak toko bahwasanya barang sudah sampai. Subflow nggak ada, post condition pembelian sepatu sudah sesuai. Alternatif exceptional flow, membatalkan pesanan, kesalahan alamat dan kontak pada pengiriman barang. Transaksi yang tidak sesuai dengan harga sepatu dan kondisi sepatu yang tidak sesuai dengan gambar aslinya. Activity diagram. Pada activity diagram menggambarkan urutan aktivitas dalam sebuah use case. Activity merupakan representasi grafis dari flow of system yang terdapat pada naratif use case notasi pada activity diagram. Contoh activity diagramnya adalah dari customer ke toko. Dari customer menyapa langsung ke toko menanyakan size dan model sepatu, dan ke toko menyapa balik menggali kebutuhan customer, alamat dan kontak customer, transaksi, karyawan toko mengirim barang ke ekspedisi, lalu pihak toko mengkonfirmasi ke customer dan mengirimnya. Lalu setelah dari toko dikirimkan ke kurir, dan kurir menerima barang dari gudang menuju alamat dan sampai di lokasi dan bertemu penerima barang, dan dari customer mengkonfirmasi ke pihak toko. Pihak menerima konfirmasi dan transaksi selesai. Sekian presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kelompok kami. Mohon dimaklumi. Nanti akan saya perbaiki lagi untuk kelompok kami dalam pertemuan selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.